Pembangunan jembatan di desa Warga di Pacitan bergotong royong membangun jembatan darurat. Pembangunan jembatan darurat dari bambu pun dibuat pada Rabu 6 Mei sampai 8 Mei 2020. Puluhan warga desa Gunung Sari bergotong royong membangun jembatan. Halo teman-teman, udah tahu belum nih apa sih barang publik? Barang dapat dikatakan sebagai barang publik apabila dapat dinikmati oleh siapapun. Kemudian untuk mendapatkannya tentunya tidak ada persaingan dan pengecualian. Kemudian tidak ada biaya tambahan, dan apabila digunakan oleh orang lain jumlah dananya tidak akan berkurang. Nah, begitu ya teman-teman, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya barang publik adalah barang yang dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa adanya persaingan dan pengecualian serta tidak ada biaya tambahan untuk mendapatkannya. Dan apabila dimanfaatkan dan digunakan berulang kali oleh suatu individu, maka tidak akan mengurangi jumlah dan nilai yang dinikmati oleh orang lain tersebut. Setelah kita memahami mengenai pengertian dari barang publik, maka kita perlu memahami juga mengenai klasifikasi dari barang publik ini nih teman-teman. Nah, untuk mengklasifikasikannya, maka kita perlu mengetahui karakteristik dari barang publik itu sendiri. Di sini barang publik diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu non-rivalry atau tidak ada persaingan, dan non-excludable atau tanpa pengecualian. Non-rivalry diartikan sebagai penggunaan konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengonsumsi barang tersebut, sehingga setiap konsumen memiliki kesempatan yang sama. Nah, non-excludable di sini maksudnya bahwa tidak ada yang bisa menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang publik tersebut. Lalu kira-kira apa nih contoh dari barang publik ini? Contoh dari barang publik ada jalan raya, kemudian keamanan nasional, pertahanan negara, dan masih banyak lagi nih. Setelah memahami materi barang publik, maka kita juga harus bisa membedakan antara barang publik dan barang privat. Nah, apa sih perbedaan barang publik dengan barang privat? Barang publik cenderung tidak ada persaingan dan pengecualian, sedangkan pada barang privat cenderung ada persaingan, kemudian pengecualian, dan jumlahnya terbatas. Penyediaan maupun pemanfaatannya barang publik ini sering terjadi adanya free riding problem. Nah, dapat dikatakan free riding problem apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwasanya free riding problem adalah orang yang menikmati barang publik tanpa membayar, sehingga mengakibatkan kekurangan persediaan dari barang publik tersebut. Lalu, apa contoh dari kasus free riding problem ini? Misalnya pada jalan antar kota, ada orang yang menikmati manfaat dari jalan tersebut, namun orang tersebut enggan untuk membayar pajak, maka orang tersebut dapat kita katakan sebagai free rider. Dalam barang publik sendiri terdapat beberapa masalah. Yang pertama, kualitas yang tidak merata, kemudian malas dalam membayar pajak, kualitas yang tidak memadai, dan kurangnya edukasi mengenai pentingnya membayar pajak. Adanya permasalahan barang publik ini dapat kita atasi melalui beberapa solusi nih. Solusi yang pertama yaitu menggalakkan program pemeliharaan barang publik. Solusi yang kedua yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan tentunya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan berkontribusi dalam upaya penyediaan barang publik ini. Tidak ingin terisolir akibat jembatan penghubung antar desa putus. Warga di Pacitan bergotong royong membangun jembatan darurat dari bambu. Sebelumnya, jembatan putus akibat diterjang banjir bandang. Menyeberang dan melawan derasnya arus sungai satu-satunya cara bagi warga desa Karangrejo, Kabupaten Pacitan untuk tetap bisa beraktivitas. Pasalnya, jembatan penghubung satu-satunya putus setelah diterjang banjir bandang. Tak ingin terisolir, warga bergotong royong bangun jembatan darurat dari bambu yang dibeli dari hasil patungan. Ya, terus akhirnya warga punya inisiatif untuk membuat jembatan dari bambu.
Jembatan darurat itu Pak ya? Iya betul. Itu semua dari masyarakat semua yang punya inisiatif membuat jembatan. Oke, ada 50-an kakak, RT, 2 RT, terus satu juga dari Karanggede ada yang lewat jembatan ini tadi. Kalau harapannya itu suruh minta bantuan, suruh bikinkan jembatan. Itu pindahan itu mau anak-anak sekolah nggak bisa lewat. Itu sama orang-orang itu mau cari makan ya susah juga. Warga berharap pemerintah segera berikan bantuan untuk pembangunan jembatan permanen. Hendra Rakastiawan melaporkan untuk NET. Kasus yang terjadi pada video tersebut berlokasi pada Desa Karangrejo Pacitan, di mana disebutkan bahwa terdapat jembatan penghubung antar desa yang putus akibat diterjang oleh banjir bandang. Selanjutnya disebutkan bahwa para warga bergotong royong dalam membangun jembatan darurat. Jembatan darurat tersebut dibangun dengan menggunakan bambu. Pada penyediaan barang publik yang dilakukan dengan cara gotong royong, akan terdapat besar kemungkinan bahwa tidak semua warga akan berkontribusi dalam penyediaannya. Akan terdapat beberapa kelompok warga yang tidak berkontribusi, akan tetapi tetap mendapatkan manfaat dari pembangunan barang publik tersebut. Permasalahan tentang terdapatnya beberapa orang yang tidak berkontribusi dalam penyediaan barang publik, tetapi tetap mendapatkan manfaat dari barang publik tersebutlah yang disebut dengan free rider problem. Dalam hal ini, permasalahan free rider atau penumpang gelap terjadi pada barang publik jembatan. Mengapa jembatan dapat disebut dengan barang publik? Jembatan dapat disebut dengan barang publik karena memenuhi 2 unsur, yaitu non-rivalry dan non-excludable. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, non-rivalry yang dimaksud adalah tidak adanya persaingan untuk mendapatkan barang publik ini, sedangkan non-excludable yang dimaksud bahwa tidak ada pihak yang bisa melarang orang lain untuk menggunakan barang publik tersebut. Lalu, siapakah pelaku free rider pada barang publik ini? Pelaku free rider pada kasus jembatan ini adalah beberapa orang warga Desa Karangrejo Pacitan yang tidak berkontribusi dalam pembangunan jembatan, namun tetap mendapat manfaat dari jembatan tersebut. Warga tersebut tetap dapat melintasi jembatan tersebut dan mendapatkan manfaat-manfaat lainnya. Bentuk kontribusi yang dapat diberikan warga dalam hal ini bisa secara finansial, tenaga, ataupun logistik. Adanya free rider atau penumpang gelap dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat di desa tersebut, karena ada ketimpangan kontribusi dalam penyediaan barang publik, yaitu dalam pembangunan jembatan. Ketika free rider dibiarkan, maka akan berpotensi untuk mendorong individu lain untuk mencontoh perilaku free rider ini. Ini terjadi karena free rider akan menguntungkan secara ekonomi bagi individu yang bersangkutan. Namun sebaliknya, bagi sosial akan berdampak buruk karena semakin banyak orang yang enggan untuk berkontribusi dalam penyediaan barang publik. Apabila semua orang bertindak sebagai free rider, dalam artian semua orang tidak ingin mengeluarkan biaya untuk menikmati fasilitas publik, maka hal tersebut dapat merugikan orang lain. Sehingga solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, dengan menerapkan kesepakatan dengan warga sekitar untuk ikut merawat jembatan tersebut dengan mengadakan kerja bakti. Ataupun dapat dibuat kesepakatan untuk menerapkan sistem denda untuk warga yang tidak ikut berkontribusi, baik dalam bentuk tenaga, uang, maupun barang. Kemudian yang kedua, yaitu dengan diadakannya kotak sumbangan secara sukarela bagi warga yang melintas di jembatan tersebut, sehingga uang yang diperoleh dari sumbangan dapat digunakan sebagai biaya perawatan jembatan. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa free rider merupakan seseorang atau pihak tertentu yang mendapat manfaat dari barang publik, tetapi tidak turut berkontribusi dalam penyediaannya. Kasus free rider ini perlu untuk diselesaikan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka dari itu, dalam penyediaan barang publik harus ada kerjasama dari pihak-pihak yang bersangkutan. Diperlukan kesadaran dan rasa perhatian satu sama lain sehingga adanya free rider ini dapat dikurangi.